bahwa yang namanya masalah kebersihan dan kerapian ini dapat membersihkan udara dan lingkungan dari segala nasib-nasib buruk yang terjadi. Yang dibuat oleh manusia serta lingkungan yang tidak dapat dirawat dengan baik itu bisa berubah menjadi roh yang sangat jahat. Datangnya hantu seperti Akaname yang tinggal di dalam toilet, belati kotor dan debu yang terkumpul di. Hello good people, welcome back to my channel Sarja Gelimbungan. Dan sekarang kita masuk ke video yang telah kita tunggu-tunggu. Kalau misalkan ada kritik dan saran yang ingin disampaikan, mohon untuk komen di bawah ini ya. Dan jangan lupa share and subscribe untuk ikuti terus perkembangan video gue selanjutnya. Gue sekarang punya topik baru lagi nih. Kali ini tentang bagaimana budaya bersih dan rapih yang dimiliki oleh suatu negara bernama Jepang. Info yang gue dapetin cukup menarik, dikarenakan negara Jepang bisa bersih bukan karena peraturan denda. Kalau kalian mau tahu, negara seperti Singapura tuh bisa bersih dan rapih dikarenakan adanya peraturan denda. Ketika kita membuang sampah sembarangan, maka kita akan dikenakan denda atau harus bayar oleh pemerintah setempat. Namun juga bukan karena adanya himbauan-himbauan yang bersifat memaksa seperti pemberitahuan yang tertulis di dalam plang, beberapa notifikasi yang ditulis oleh warga dengan kertas dan lain sebagainya. Namun budaya rapi dan bersih yang dimiliki Jepang ini berawal dari masyarakat itu sendiri dan lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Dan bahkan ada beberapa cuplikan di mana ada satu tempat di Jepang yang sudah sangat bersih sekali menurut kita semua, namun sama mereka dibersihkan kembali. Wih, panutan banget nih soal kebersihan kalau misalkan kita lihat di cuplikan ini. Lantas, apakah makna dari kebersihan dan kerapian bagi budaya Jepang itu sendiri? Dan sejak kapan itu semua dimulai dan apakah ada sejarahnya? Nah, akan kita bahas pada video kita kali ini. Aturan mengenai budaya bersih di negara Jepang dimulai pada tahun 927 Masehi atau sekitar abad ke-1 Masehi, tepat pada Kaisaran Engi. Pada tahun tersebut terbit buku atau kitab yang bernama Engin Shiki, yaitu pedoman hukum bagi seluruh masyarakat Jepang untuk melakukan kebersihan dan kerapian setiap harinya. Dan itu sifatnya wajib. Itu berkaitan banget dengan agama masyarakat Jepang pada waktu itu yang dianut, yaitu Shinto. Bahwa yang namanya masalah kebersihan dan kerapian ini dapat membersihkan udara dan lingkungan dari segala nasib-nasib buruk yang terjadi, serta menghilangkan roh-roh jahat yang ada di sekeliling lingkungan tersebut. Wih, gila sampai segitunya ya. Dan pada keyakinan tersebut diketahui bahwa para dewa-dewa mereka ini sangat benci banget yang namanya kotoran dan debu, sehingga yang namanya kebersihan dan kerapian itu adalah wajib. Perihal kebersihan dan kerapian dalam budaya Jepang ini tidak hanya diajarkan dalam agama Shinto, melainkan juga agama Jepang lainnya yaitu Buddha Zen. Kalau misalkan kalian punya pendapat mengenai kebersihan dan kerapian budaya Jepang ini, boleh komen di bawah ini ya. Takjuban negara barat seperti negara-negara di benua Eropa dan negara di benua Amerika seperti Amerika Serikat itu, budaya bersih dan kerapian di negeri Jepang ini dimulai pada abad ke-19 atau kurang lebih sekitar tahun 1800-an. Wih, lama banget itu ya. Setelah itu, Commodore Perry menjabat sebagai Laksamana Perang Angkatan Laut Amerika Serikat sedang berkunjung ke Jepang, ke Pelabuhan Shimoda di Pulau Honshu. Dan juga catatan sejarah dari Sir Rutherford Alcock, diplomat Inggris, di abad yang sama. Dan budaya bersih dan rapi di Jepang ini sangat makar banget, sehingga seakan datang dari diri sendiri tanpa harus disuruh. Dan seperti ketika mereka menonton pertandingan ya kayak sepak bola, itu mereka sebenarnya sedang melakukan atarimae. Atarimae merupakan sebuah rasa terima kasih terhadap lingkungan yang telah memberikan dia kenyamanan selama aktivitas tersebut. Dan rasa terima kasih ini pun dibayar dengan cara membersihkan kembali tempat-tempat tersebut seperti semula sebelum aktivitas mereka lakukan. Dalam atarimae ini kadang mereka membawa plastik sendiri dan memungutnya, lalu kemudian membuangnya ke tempat pembuangan sampah terdekat. Dan budaya bersih dan rapi ini telah menjadi kurikulum di sekolah-sekolah Jepang sejak usia dini. Dan murid-murid di sekolah ini oleh gurunya itu dia dibuatkan regu atau kelompok untuk membersihkan kelas, membersihkan koridor, membersihkan halaman sekolah. Wih, keren banget gak tuh? Dan untuk hari atau jadwalnya kurikulum ini sendiri dimulai ini tergantung dari sekolah masing-masing yang mengeluarkan kurikulum tersebut. Jadi tiap sekolah ini beda-beda untuk jadwal bersih-bersihnya. Wih. Jepang sendiri memiliki tradisi osoji, yaitu melakukan bersih-bersih dan rapi-rapi secara menyeluruh, baik itu di rumah maupun di lingkungannya, dalam rangka menyambut tahun baru pada akhir Desember. Dalam keyakinan budaya Jepang ini diketahui bahwa hari-hari tersebut merupakan momen bagi dewa tahun baru Jepang, yaitu Toshigami Sama. Hikmah dari kegiatan bersih-bersih osoji ini merupakan momen untuk menjadi diri yang lebih baik dari tahun sebelumnya, menjelang tahun baru.
dan membersihkan roh-roh jahat yang menguasai rumah dan lingkungan sekitar. Yang terakhir, budaya membersihkan dan merapikan yang ada dalam budaya Jepang ini itu erat banget dengan keyakinan nenek moyang mereka secara turun-temurun. Mereka memahami bahwa kayak ciptaan alam seperti tanaman, binatang, tanah, dan bebatuan, dan bahkan buatan manusia sekalipun itu memiliki roh yang dinamakan kami. Dan salah satu contoh kami yaitu benda-benda yang dibuat oleh manusia serta lingkungan yang tidak dapat dirawat dengan baik itu bisa berubah menjadi roh yang sangat jahat. Seperti datangnya hantu seperti Akaname yang tinggal di dalam toilet untuk menjelati kotoran dan debu yang terkumpul di situ. Hantu Kasabake yang berwujud payung dengan mata satu dan tidak terjulur akibat kita tidak membersihkan perabotan-perabotan di dalam rumah. Dan kalau misalkan kita lupa membersihkan tempat tidur, itu juga mendatangkan makhluk lain yang bernama Makura Gaeshi. Ini kegiatannya ketika manusia tidur, dia suka mindah-mindahin bantal sehingga manusia yang tidur itu terasa terganggu dan tidak nyaman. Ayo sekarang saatnya kita bersihkan rumah atau lingkungan kita ya guys. Oke, mungkin sekian video gue kali ini tentang budaya bersih dan rapi-rapi yang dimiliki oleh Jepang. Dan semoga biar nggak kejadian ada hantu yang aneh-aneh kayak gitu, kita mulai aja dari sekarang bersih-bersihnya. Dan jangan lupa ya untuk ikuti terus perkembangan video gue selanjutnya di YouTube Sarjana Gelimbungan. Bye.